Pagi semuanya anak-anak ibu, kita ketemu lagi pada hari ini Senin tanggal 12 April tahun 2021, di mana kemarin kita sudah libur ya nak, cukup lama, dan ibu harapkan tugas yang ibu berikan kemarin yaitu menghafal perkalian kamu kerjakan. Nah anak-anak ibu, kita pada hari ini akan masuk uh, materi pembelajaran dari tema 7 subtema 2. Pembelajaran yang pertama dengan mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Tapi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan atau memberikan video pembelajaran khusus hanya untuk mata pelajaran Matematika. Nah, Ibu harapkan kamu bisa menonton sampai akhir dan memahami isi materi dari video pembelajaran yang Ibu kirimkan. Baik anak-anak Ibu, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pelajaran, siswa dapat menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Kan banyak simetri lipat pada bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Contoh-contoh bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, segi enam, dan lain-lain. Bangun datar dapat dilipat menjadi beberapa bagian ya. Lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar disebut simetri lipat. Perhatikan contoh berikut. Kakak memiliki kertas origami yang berbentuk persegi. Kakak akan melipat kertas origami tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, dilipat secara vertikal atau tegak lurus. Yang kedua, dilipat secara horizontal atau secara mendatar. Yang ketiga, dilipat secara diagonal atau garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang keempat, dilipat secara diagonal atau garis miring dari kanan atas ke kiri bawah. Kita lihat pada kertas origaminya, terdapat bekas lipatan yang membentuk sebuah garis. Garis-garis lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Kakak dapat melipat kertas origaminya menjadi dua bagian sama besar dengan 4 cara. Maka artinya kertas origami kakak tersebut memiliki 4 simetri lipat. Kita coba menggunakan bangun datar segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Daerah yang berbentuk runcing ini dinamakan sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Kita pertemukan sudut yang berhadapan. Lipatannya tepat berhimpitan ya. Maka kita dapatkan sumbu simetri pertama. Kemudian pertemukan lagi sudut yang berhadapan lainnya. Lipatannya juga berhimpitan sama besar. Didapatkan sumbu simetri kedua. Sudut yang berhadapan lainnya dilipat kembali. Kita dapatkan sumbu simetri ketiga. Jadi, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Apakah semua segitiga memiliki 3 sumbu simetri? Sekarang kita coba bangun datar segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Segitiga sama kaki juga punya 3 sudut, tetapi hanya 2 sudut yang sama besar.
kita coba melipat segitiganya ya. Sudut yang berhadapan pertama kita lipat dan lipatannya berhimpit sama besar. Kita dapatkan sumbu simetri pertama. Kemudian dua sudut yang berhadapan lainnya kita coba lipat. Ternyata lipatannya tidak berhimpit sama besar. Begitu juga dua sudut lainnya. Jadi segitiga sama kaki hanya mempunyai satu simetri lipat. Mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dapat dikatakan bangun yang simetris. Tadi kita sudah mencoba simetri lipat pada bangun datar persegi, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Maka bangun datar tersebut dapat dikatakan bangun yang simetris. Selain bangun datar yang simetris, ada juga bangun datar yang tidak simetris. Artinya, bangun datar tersebut tidak memiliki simetri lipat. Contohnya, bangun datar segitiga sembarang dan jajar genjang. Bangun datar yang memiliki simetri lipat atau yang simetris dapat kita lihat pada gambar ini ya. Yang memiliki sumbu simetri adalah bangun yang simetris. Dan yang tidak memiliki sumbu simetri adalah bangun yang tidak simetris. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Kertas origami berbentuk persegi punya kakak diletakkan di atas permukaan kertas putih yang juga berbentuk persegi. Kertas origami tersebut dapat diputar sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Perputaran kertas origami tersebut dapat dilihat seperti ini ya. Pada simetri putar, terdapat titik pusat bangun datar yang dapat kita putar. Sebagai penanda sudut-sudutnya, kita beri warna yang berbeda. Warna merah untuk sudut A, warna kuning untuk sudut B, warna oranye untuk sudut C, dan warna hitam untuk sudut D. Posisi awalnya seperti ini ya. Yang pertama, kita putar 1/4 putaran. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Untuk mengukur besaran sudut, dapat menggunakan busur derajat. Perhatikan sudut-sudutnya ya, sudah berpindah posisi. Kemudian, kita putar lagi 2/4 putaran. Dengan besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudutnya berpindah lagi, tetapi posisinya tidak bergeser dari kertas putih. Kita putar lagi ya, sebanyak 3/4 putaran atau 270 derajat. Kemudian kita putar satu putaran penuh atau dengan besar sudut 360 derajat. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Jadi, simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Kertas origami yang berbentuk persegi yang kita letakkan di atas kertas putih yang juga berbentuk persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 1/4 putaran, 1/2 putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 4 kali.
Jadi, bangun datar persegi memiliki simetri putar tingkat 4. Kita coba juga dengan bangun datar segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/3 putaran atau 60 derajat, 2/3 putaran atau 120 derajat, dan 1 putaran penuh atau 180 derajat. Persegi panjang dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran atau 180 derajat dan 1 putaran penuh atau 360 derajat. Sehingga persegi panjang dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Untuk mengetahui simetri lipat dan simetri putar suatu bangun datar, dapat dilihat pada tabel berikut ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, bangun datar adalah suatu bentuk 2 dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Yang kedua, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Yang ketiga, garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Dan yang keempat, simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah mempelajari ataupun sudah menonton video pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang mana dibahas untuk materinya adalah bangun datar mengenai simetri lipat dan juga simetri putar. Nah, untuk tugas kamu adalah kamu buka halaman 70, buka buku kamu halaman 70, di situ ada soal matematika untuk bangun datar dan juga banyaknya simetri lipat. Nah, di situ kamu disuruh untuk menggambarkan bangun datar dan menuliskan berapa banyaknya simetri lipat. Nah, contohnya ada, coba kamu perhatikan yang ibu buat. Nah, di sini ibu membuat ada 6 bangun datar. Oke, kamu buat tugasnya seperti yang ibu buat contohnya. Perhatikan, ini ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 bangun datar yang ibu buat. Nah, ibu harapkan kamu kerjakan tugas kamu untuk matematika seperti contoh yang ibu buat. Baik anak-anak ibu harapkan kamu jangan menunda pekerjaan kamu. Kamu harus bisa menyelesaikannya supaya pada hari Sabtu nanti ketika dikumpul, kamu bisa mengumpulkan semua tugas kamu. Tetap jaga kesehatan kamu, nak. Tetap semangat. Shalom.